Hai. Udah? Ya? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Randika Djamil. Bisa datang ke studio Palapa, keren sekali ya. Ada FD-nya. Iya, lengkap semua gitu. Namanya juga unik-unik di sini, Oh, Dik, ya. Ada satu Iman, satu Rahman. Jadi kalau mau manggil dua-duanya tinggal Man, datang dua-duanya. Satu lagi Dion, satu lagi Oyon. Tinggal dipanggil Yon, dua-duanya datang. Emang seneng pantun ya, emang harus belakangnya rima gitu ya, emang harus rima ya. Jadi yang mau kerja ditanya dulu namanya. Namanya terima yang kedua baru dicocokin sama yang Iya. ada. Iya. Rion. Apa kabar, Dik? Alhamdulillah baik, Ci. Lo dipanggilnya Randik apa apa Dika sih? Dika. Lo dipanggil lo udah Mas Dika ya sama anak-anak ini ya? Iya. Kenapa itu lo sampai dipanggil? Tua. Udah gitu aja, Cingnya kan gampang ya. Kalau misalnya udah dipanggil Mas, Kang Iya. gitu kan karena tua lah, Cing. Bukan karena di respect gitu misalnya. Nggak ada, karena tua aja. Lucu enggak. Biasa-biasa aja karena tua. Iya. Sama siaran radio udah berapa lama berarti lo, Dik? Gua mulai siaran dari 2004. Waduh, lama juga berarti emang pantas dipanggil Mas ya. 2004. 2004 sampai terakhir siaran 2018. Oh, sekarang lagi nggak siaran ya? Enggak. Untuk siaran radio sih enggak, Cing. Lah, kenapa emang? Dipecat. Oh. Udah. Terakhir di mana? Gampang lah. Trax FM. Trax FM. Jakarta. Awal lo di Bandung. Awal di Bandung. Awal Bandung apaan? OS. OS. Radio OS Bandung. 8 tahun. Dari 2004 sampai 2012 berarti. 2012. Oh, begitu udah mulai stand up Cabut Jakarta. ke Jakarta. Emang stand up itu merusak Betul. karir sebelumnya ya? Setuju, gue udah 8 tahun. Iya. Ibaratnya udah memupuk segala macam. Bener. 8 tahun nih. Ya, Ya. Cabut ke Jakarta cuman stand up. gara-gara stand up ya? Gara-gara stand up. Gara-gara stand up lo kayaknya bayangan karir terbuka ke depan. Oh, betul. Padahal kan 8 tahun udah lama di radio bisa jadi bos itu ya? Sebenarnya sih, Cing. Cuman kurang modal aja kan. Nggak modal apa-apa, modal ngomong doang gua. 8 tahun, iya. Tapi kan susah ngomong, Dik. Maksudnya nggak semua orang bisa jadi penyiar radio ya? Iya, betul. Lah, Cing Abdul juga kan dulunya kan penyiar. Iya. Sama. Maksudnya ada orang yang memang enak ngobrol, tapi begitu diajak siaran, kurang enak didengar. Kok bisa begitu ya? Kalau menurut lo, emang itu bakat atau gimana sih kalau penyiar radio? Kagak tahu ya, gue sih nggak tahu bakat apa enggak, tapi rasa-rasanya kalau misalnya lu udah grogian, pasti nggak bakalan bisa ngomong sih ya. Karena nggak tahu gini, waktu gue pertama nih, Cing, pertama kali masuk radio, siaran radio tuh, kalau ngelihat mic tuh kayak, ini di belakang mic ini ada orang-orang yang nungguin udah siap. Mau ngomong apa nih, gitu loh. Sama kayak TV lah. TV kalau kamera nyala, kita tuh ngerasa kayak udah ada yang mau nungguin gitu kan, nontonin. Mana nggak ada feedback sama sekali dulu ya? Ngomong aja. 2004 kan ya, radio juga belum seperti sekarang, udah ada IG live-nya segala macam sekarang. Betul. Udah ada ketahuan, jadi responnya langsung gitu. Iya. Nah, lu memang bercita-cita jadi penyiar radio atau kan bokap kan udah komedian dari awal. Betul. Jadi lo begitu brojol juga udah ada di lingkup komedi gitu. Gue padahal dari dulu nih, Cing ya. Dari pas brojol dari SD sampai SMA, gue nggak pernah mau disebutin anak komedian. Karena Nggak mau gue. gengsi, malu. Nggak tahu. Hah? Males. Males gue. Kayak, anak artis gue males dulu. Kan sering dicengin ya. Iya. Waktu zaman SD apalagi tuh. Rudi gitu kan. Panggil Rudi, ya. Bokap gue Rudi Djamil. Rudi Djamil, ya. Rudi gitu. Untuk anak-anak yang seumuran gue, Rudi Djamil termasuk ini legenda juga ya. Karena pelawak-pelawak terutama yang dari Bandung itu yang ke Jakarta nggak banyak. Nggak banyak, ya. Salah satunya Rudi Djamil. Tapi lo memang berkomedi dari awal. Enggak. Gue dulu cita-cita gue jadi PNS, Cing. Pegawai negeri swasta. Pegawai negeri sini. Jadi bukan di sono, di sini gue. Begitu di situ udah nggak pegawai Nggak negeri pegawai lagi. negeri gue. Iya. Gue jadi PNS. Iya, pengen jadi PNS. Apaan? Bingung kan? Iya, kok ada ya. Maksudnya di Bandung kan udah termasuk metropolitan lah. Iya, betul. Kenapa lu pengen jadi PNS? Aduh, pingin hidup
lempeng aja, maksudnya nggak deg-degan mulu. Oh. Ini kan kalau ngelihat bokap gitu, bokap, gua ngerasain dulu bokap nggak punya duit sama sekali, gitu. Gua harus jualan, gitu-gitu. Tapi pernah juga dalam kondisi punya duit banyak. Pernah bisa balik nge-MC tiba-tiba bawa mobil, Iya. gitu. Ternyata dibayar pakai mobil. Ternyata nyolong mobil. Iya itu gue juga mikir, kenapa bokap gua nge-MC pulang bawa mobil ya? Kayaknya nggak segede gitu juga. Kayaknya nggak segede gitu, bokap gue digajinya kok bawa pulang bawa mobil gitu. Iya. Pernah kayak gitu di sisi itu. Jadi gue nggak pingin nggak pingin deg-degan lah. Hidup pingin lempeng-lempeng aja, santai. Gitu. Nah, lo berusaha nggak untuk jadi PNS? Maksudnya lo apa namanya step-stepnya lo jalanin? Gue jalanin. SMA selesai. SMA selesai. Terus? Masuk kuliah. Kuliah di Unpad. Ambil Vkom. Jurusan? Public Relation. Waduh, bisa banget itu jadi PNS. Sangat. Karena di mana-mana diperlukan. Itu dia. Kan semua departemen pasti punya. Public Relation. Iya. Udah tuh, udah step-stepnya tuh. Ah. Teman ada yang, nih PNS. Gue cobain. Gak masuk gua. Karena lo ikut tes? Ikut. Kok bisa nggak masuk? Bodoh memang. Kalau itu kan udah susah, Cing. Kalau bodoh mah udahlah gitu. Kan masuk PNS itu IPK-nya ada minimal kan? Ada minimal. Lo masuk ke minimal itu? Gua IPK gua tuh 3,0. Lah, gede banget dong. Lumayan. Iya, maksudnya udah pasti masuk harusnya. Harusnya. Karena lo nggak punya ini backingan. Ada. Gue tuh nggak mau dari dulu, Cing. Jadi bokap tuh kan ya banyak kenal lah ya. Iya. Banyak kenal sama orang gitu. Gue nggak pernah mau. Gue sendirian. Karena gue ngerasa kayak, aduh kalau gue dibantuin bokap, nanti kalau ada apa-apa nggak enak sama bokap. Okay. Malu gue. Iya. Gitu. Jadi gue ngerjain. Gue masuk radio pertama kali, bokap nggak tahu. Gue ikut seleksi. Jadi ada audisi buka gede-gedean nih. Audisi di OS buka, ada 5.000 orang yang daftar. 5.000 orang? 5.000. Buset. 5.000. Banyak banget. Yang niat. Iya. Yang niat ngirim. Iya. Yang kekirim cuma GoPay ternyata sih. Iya. Langsung gugur pada saat ini penilaian niat Iya. lo kurang kenceng ya. Niatnya udah 5.000 nih kalau 5.000 orang, iya. tapi yang kirim 500. 500. Ya. Dari GoPay diseleksi jadi 52, gue masuk. Dari 52 ke 25 gue masuk. Dari 25 ke 10 gue masuk. Dari 10 ke 1 gue. Dari 500 diambil 1. Iya. Buset, lo emang segitu kerennya sih penyiar dulu ya. Dulu iya. Banget kan. Dari Bandung lagi. Iya, betul. OS lagi. OS, iya. Waduh, begitu keterima gaji? Kecil. Sedap. Enak sekali. Niat yang wah, Iya. jadi penyiar keren. Iya. Ngeliat penyiar-penyiar Bandung. Iya. Sogi, Indra Duaja dulu. Iya. Di atas gua tuh Ringo Agus Rahman, Anissa Pohan, terus banyak lah. Wah, ini keren-keren nih. Jalan-jalan. Gaji gede nih. Masuk pertama kali 1.500 sejam. Oh, bohong lo. Demi Allah, Cing nih. 2004 Buat, ya Allah. Gue 89 aja 3.500. Masih gedean lu itu. Iya. 1.500 gua. Buset, bohong kali lo. OS mana lo? Osman Nokwari kayaknya gua nih. Osman Nokwari. Beneran 1.500, Cing. Tapi ada gaji pokok? Kagak ada. Hitungan per jam aja pokoknya. Gak ada gaji pokok? Kagak ada. Tunjangan-tunjangan? Kagak ada. Buset, lo siaran 24 jam aja baru 24.000 tambah 12, 36.000. Gue pernah gajian nih. Gajian bulanan ya. Wah, gajian nih. Ngambil gaji. Kenapa minus, Pak? Kok bisa minus lo? Jadi kan kalau di kantor gue tuh ada yang suka jualan. Ada yang sering ngebantuin, terus dia jualan mie instan, kopi, teh gitu. Gue kan kalau siap siaran, gue suka makan. Siaran malam kan? Iya. Beli mie, mesen mie. Catat dulu. Catat. Oke. Kasbon. Cashless society udah Yoi. mulai dia. Gak pakai uang cash. Gak pakai. Udah cas aja, cas. Cas. Oke, udah kan. Pas dihitung akhir bulan, kok gua nombok 20.000 kata gua. Buset dah. Jadi gua gajian, malah gua yang bayar. Dah. Ini Bang. Lo uang dari mana itu? Bokap. Udah jelas sih. Iya. Ya, 1.500 terus. 1.500. Taruhlah sehari lo 4 jam siaran ya. 4 jam nggak? Kagak. Nggak nyampe. 3.
4.500. Kali 30 masih 150 ribuan doang. Itu waktu dulu gue pertama kali siaran tuh 1.500, siaran 3 jam, terus seminggu gue siaran cuman sekali. Buset, lu ngapain 12.000? 10.500. Ganjil amat kan. Sebulan 42.000. Iya. Kok bisa sih? Gak tahu dulu lah, Cing. Itu kan awal-awal training. Oke. Training. Gue di training tuh 1 tahun. Buset. Lu terus masih di ini bokap tuh? Masih bokap masih. Oh, karena baru-baru lulus juga ya? Kagak, gue lagi kuliah itu. Oh, lagi kuliah juga ya, nggak terlalu malu lah ya? Iya dong. Nah, karena masih kan status sih masih mahasiswa. masih belum menjadi pengangguran terselubung kan. Iya. Karena begitu udah di wisuda, nah itulah kita pengangguran sebenarnya. Betul. Iya. Udah tuh gue mana waktu itu gue siaran kan malam pasti awal-awal penyiar tuh jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Gue berangkat, males naik motor nih. Minjem mobil bokap Iya. biar gaya aja, gengsi. Iya, 12 malam siapa mau lihat juga. Iya udah sih. nggak ada, ya. Emang blow on sih gue ya. Blow on aja gue aja sih, Cing. Yang lihat paling kan operator sama Kang Mi itu. Iya juga sih. Kenapa gue bego ya dulu ya? Gue minjem mobil bokap, gue isiin bensin. Ya udah pasti nombor. Pasti. Gue cap ngisi bensinnya. Oh, makanya dulu kenapa orang radio banyak nerima mahasiswa kali ya? Kayaknya. Jadi nggak terlalu ribet sama gaji. Iya, betul. Karena status dia mahasiswa, terus bisa siaran tuh udah keren banget. Iya, betul. Radio mah keren banget ya dulu ya. Berasa banget lah kayak rockstar aja. Iya, gitu. Kayak petantang-petenteng Iya. kemana-mana. Padahal mah nggak ada yang tahu sih. Rockstar untuk satu frekuensi doang. Iya. Dia 102,2, jadi lo jadi rockstar. Pindah ke 102,4 Udah bukan rockstar. Cuma karena satu frekuensi doang. Gue pernah ada, Cing. Jadi kalau dulu kan memang... Sebentar. Ini ada pesawat ini kan ada ke Halim. Oh, gokil. 9 bulan. Masih lucu. Jokes ini sudah saya sering dengar. Masih tetap lucu. Padahal udah nggak masuk itu ya. Kedengeran nggak di ini? Kedengeran ya. Terus tadi apa pernah gimana? Gue pernah tuh. Kan kalau zaman dulu ya sosial media belum ramai kayak sekarang. Iya. Orang masih belum ngeh muka gue kayak apa. Iya. Cuman ngedenger suara aja. Terus habis itu kan gue siaran malam tuh. Iya. Curhat-curhatan. Terus jadi gue siarannya selamat malam. Pakai suara-suara rendah. Suara-suara di anjing-anjingin. Iya. Sama cowok dianjing-anjingin. Gitu. Sebel banget ini pasti cowok-cowok sebel dengerin gue. Dan terus habis itu suatu hari ada yang mau ngirimin makanan, Cing. Karena aku suka banget nih, suka banget gitu. Datang tuh dia, cewek. Datang bawain martabak. Sebelum ketemu gua pasti ketemu operator dong. Operator dulu yang nyapa aja. Terus datang kayak, "Mas, saya mau ngirimin ini buat Mas Dika." "Oh iya. Simpen aja di situ." "Enggak, aku pin ketemu." Karena hampir tiap hari ngedengerin siarannya. "Oh iya. Tunggu bentar. Mau dipanggil gue lagi masih on air." Terus disuruh nongol aja. "Lihat aja tuh di dalam." Gitu. Pas dia ngelihat berubah deh. Mukanya tuh yang tadi. Tiba-tiba, "Ini Mas martabaknya saya kasih." Dia pulang. Terus dia nge-SMS. Kan waktu itu masih SMS. Belum ada WhatsApp. Dia nge-SMS pas gue lagi siaran SMS. "Terima kasih kau telah menghancurkan impianku." Apa coba? Randika Jamil yang saya kenal tuh tinggi, putih, Arab. Kenapa kata gue? Karena dia memang sama pendengar itu imajinasinya tuh macam-macam dengan suara. Iya. Kenapa gue harus tinggi, putih, Arab kata gue? Suara lo itu kali kan, suara lo tuh ngebas. Iya. Iya, suara ngebas. Terus juga apa namanya kayak mengayomi gitu kan. Ya kan Gue kayak polisi dong. Mengayomi masyarakat. Jam 12 sampai jam 3 kan suara-suara Iya. bikin meleleh gitu Iya. ya, mengayomi. Jadi dia udah berandai-andai. Terus pria idaman dia tuh seperti itu. Nah, cocok sama imajinasi dia. Iya. Tiba-tiba pas ketemu rusak kan? Rusak, ya. Ketemu sama setan korek api nih. Dulu gue kurus. Iya.
hitam, Iya. terus rambut gua kuning, Cing. Oh. Bukannya Ya pantes lah. Lo diharapkan tinggi, putih, Arab. Yang ada hitam, dekil, rambut kuning. gue kayak setan korek api gue dulu. Kaget gue, kenapa kata gue, terus gue tanyain kan, kenapa? Enggak, itu adalah impian aku tentang kamu. Lo udah sering telepon-teleponan belum sama dia tuh? On air. Dia suka nge-request kan. Okay. Gue suka buka line request. Lu mau nge-request buat lagu apa? Buat nemenin tidur atau apa? Tapi emang pendengar ada nggak sampai orang telepon-teleponan? Teleponan terus gitu. Ada. Ada ya? Ada. Kayak semua ada. Ada. Teleponan pas ketemu sama-sama jelek. Gua jelek, dia jelek ya. Waktu di Radio SK ada disebut program leleh itu, karena teleponnya lama banget gantian ya. Temon, Nugi, gue tuh. Ada tuh masing-masing punya pendengar yang kalau habis kita siaran Teleponin, ya. Ya kan kadang-kadang. Lagi lagu kayak. Lagi lagu, teleponan dulu gitu. Bisa gitu ya. Jadi itu gue lucu banget, teleponan lama, hampir tiap hari tuh. Gua tutup mic, lagi lagu, dia nelfon. Operatornya sambungin kan. Ngobrol lama, iya, kapan-kapan ketemu dong, iya, nanti aku mau ke Bandung kok. Gitu. Oh, ya. Bukan orang Bandung soalnya. Oh iya, udah ya, ketemuan ya, iya. Pas ketemuan dua-duanya jelek. Terus dua-duanya, oke, ya. Kita kayak ngobrol biasa aja ya. Awalnya kalau udah telepon kayak mesra banget, kamu udah makan belum, gitu kan. Pas ketemuan. Nggak sesuai dengan harapan ya. Iya, makanya itu. gue bilang memang dulu penyiar sama pendengar sama-sama berjudi sebenarnya. Ya. Kita senang sama pendengar nih, dengar lewat suara juga kan. Bayangan kita juga macem-macem. Iya, bener. Tapi ternyata kok bukan Arab. Astaga, aneh-aneh dah. Iya. Nah, kalau gue banyak banget loh, menurut gue pendengar radio itu militan ya. Jadi kalau udah senang sama satu stasiun, dia nggak pindah ke stasiun lain, nggak kayak penonton TV. Iya, betul. Ya? Setuju gua. Jadi pendengar radio ini ya udah dengarnya itu doang gitu. Iya. Dan kalau udah senang sama penyiar, ya udah dia senang sama penyiar itu aja. Langsung personal aja kan, jadi sukanya secara personal gitu. Itu yang disukain sama gua waktu itu. Gua tuh pingin jadi orang seperti itu gitu. Oke. Kayak yang gua punya fans kasarnya gitu ya. Fans tuh yang memang deket aja, akrab gitu. Gue tuh seneng kayak gitu. Dan dapat? Alhamdulillah. Pernah dapat pacar dari situ. Ada gue. Yang sama-sama sesuai bayangan. Dia sesuai, ya gue tuh mikirnya, oh dia cantik, bener. Nah dia nggak sesuai. Dia mikirnya gue tetap itu tinggi putih Arab. Tapi udah terlanjur lah. Terlanjur, nggak apa-apa. Gue itu sampai pernah di DP-in motor. Serius lu? Iya. Di DP-in motor sama pendengar. Karena gue datang suka gue lebay-lebayin lah penderitaan gue gitu. Gue siaran pagi. Ini rusak lagi. Enggak. Nih. Cek. Hah? Cek. Hah? Belum bisa. Cek. Ini gue matiin dulu dah. Nih. Cek. Ya. Hah? Ya. Dari tadi mati nih. Hah? Yang bener loh. Dari tadi. Gua ngobrol sendiri dong. Mukanya ada Cing Abdel, tapi suaranya gua doang. Ini mati gak sih? Yang tadi dari awal. Oh, mati sebentar. Ini gua kayak ngobrol sendiri, Cing Abdelnya kayak gitu. Iya. Jadi gimana sih ini? Udah harus ganti kali ini ya. Gua pernah di DP-in motor, jadi gua kan siaran pagi. Siaran pagi terus selalu dilebay-lebayin lah penderitaan gue naik bis nih. Sedangkan partner siaran gue tuh naik mobil. Oke. Kayak mobil. Dan dia telat mulu. Naik mobil tuh selalu telat mulu. Mulai jam 6 dia jam 6.15 lah baru nyampe. Iya. Jadi gue buka siaran sendiri selalu gue omongin. Iya, hiperbola. Lo udah naik mobil, gue yang harus naik bis gitu. Ada yang kasihan di DP-in motor.
Serius? Serius. Cicilannya nggak sekalian? Cicilannya teman gue nih yang kaya. Enak banget lu. DP-nya orang yang DP-nya denger. orang yang cicilan, dibilang kalau beneran dikasih DP itu yang nyicil gue katanya gitu. Dicicilin. Dicicilin? Iya. Wah, gokil ya. Gokil, emang enak jadi radio tuh ada-ada aja rezekinya gitu. Tapi itu kalau zaman dulu sih gue akuin kayak lebih militan dibanding yang... Tapi itu ya gue tahun 2004 juga. Oh, 2004 juga? 2004 juga. Oh. Belum lihat muka gue juga sih itu orang. belum tahu juga 2004 gitu. Sama tuh 2004 gue masih siaran di radio SK juga tapi namanya radio SK yang lain. Tapi ya itu militannya gila-gilaan ya. Oh iya sih, sampai seroyal itu sih Iya. gokil sih. Ternyata orang kaya dia emang. Oh. Maksudnya gue nggak nyangka juga ada pendengar gue yang sekaya ini gitu. Mbak Ina namanya gue masih inget. Oh, halo Mbak Ina. Saya kebetulan mau nyicil rumah nih. Nggak boleh masuk gua. Boleh nggak sih? Kayak boleh nggak? Ikut aja gua. Iya. Nah akhirnya lo mengenal dunia stand up comedy. Stand up comedy. 2011. 2011. Untuk mulainya ya? Untuk mulainya. Dari apa tuh ceritanya gimana bisa sampai ke ini? Gue masih siaran waktu itu, masih siaran. Terus pas ada Suci Kompas TV itu season 1, Mo Sidik kan masuk tuh, masuk jadi pesertanya. Nah ketika lagi di situ masih jalan segala macem, Mo tuh ketemu sama gue. Dia kan OS juga bukan? OS juga. Oke. Gue dulu sempat satu kantor sama dia, sempat kerja bareng lah di OS gitu. Terus gue sempat jadi bosnya dia, gue sempat jadi PD soalnya. Oke, ya udah sempat jadi PD lah. Program director dan ternyata lebih galakmu daripada gue. Jadi sama aja bohong. Sama aja ya. Karena dia lebih tua kata gue. Ya udah, abis itu dia ngajakin, Dik, lu kan udah siaran nih, udah sering siaran, udah lama gitu. Lu nggak mau nyoba stand up? Aduh, di mana kata gue nggak tahu tempatnya. Ada tuh di Bobber Cafe. Itu tempat pertama ada si stand up kan, open mic. Ya udah tiap hari Minggu. Ya udah gue cobain tuh. Coba aja. Naik aja naik. Katanya. Oh naik. Nah gue pas naik tuh kan udah, ini dia penyiar pagi di Bandung. Waduh, OS lagi. Penyiar pagi di Bandung. Pasti lucu dong. Tentu tidak dong kata gue. Alhamdulillah. Itu emang ngehe tuh kalau perkenalan yang bilang, ini lah lucu banget gitu tuh. Bikin sialan ya. Iya. Ekspektasi kan udah naik dong yang nonton ya. Kayak nunggu tiap kata, tiap huruf yang keluar dari mulut itu lucu. Lucu, iya. Tapi kan tidak seperti itu. Juga, iya. Gue naik tuh dari Agustus 2011 sampai Desember 2011, alhamdulillah tuh. Nggak lucu terus. Emang jarang yang langsung lucu ya? Jarang sih. Iya. Gue nggak ada yang ketawa. Ada ketawa respect lah. Ketawa respect aja ya. Iya, gitu ya. Oh, tapi nggak ketawa. Tapi cuma gitu doang. Udah ada. Lebih banyak tepuk tangan. Jadi sebenarnya lo open mic pidato sebenarnya. Gue tadinya bukan stand up komedi sih tapinya. Apa? Stand up tragedi kan. Tragedi banget di atas panggung gue. Stand up istighfar. Astagfirullah. Lebih dekat sama Allah. Gue gitu dulu. Dari Agustus 2011 sampai Desember. Kagak lucu-lucu lu, tapi kenapa mau? Gak ngerti. Kan orang dapat energinya kalau lucu. Iya. Nah, lu kok tetap mau? Penasaran gue. Gue sih ngerasanya gini ya, kayak gue kalau di radio, orang tuh selalu ada yang respon, wah lucu nih ketawanya gitu. Berarti gue mikir, oke, gue lumayan lucu nih. Iya. Tapi kenapa pas lagi stand up kok nggak lucu ya gue? Jadi penasaran pas gue naik, nggak lucu nih. Belajar lagi ya. Turun, cobain lagi, tulis lagi. Nggak lucu, cobain lagi gitu terus. Itu kalau misalnya Desember akhirnya nggak lucu, berhenti gue cing. Berhenti jadi penyiar. Berhenti jadi orang gue. Gue mau jadi kaktus mendingan. Gue udah kesel. Padahal lo udah bertahun-tahun ya ngomong yang hampir sama mas stand up. Bener. Bahkan lebih spontan. Iya. Lebih lebih on the spot lo harus ngomong. Begitu ditulis malah nggak lucu. Wah malah berantakan ternyata. Gue nggak bisa kalau harus nulis rapi gitu awal-awal ya. Oh gini poinnya ini harus lucu di sini, harus di sini. Punchline-nya di sini. Wah nggak bisa awalnya sih. Makanya pas awal-awal stand up tuh gue nulis. Tapi yang keluar tuh bukan yang ditulis malah, yang spontan aja yang gue nemu, gue lempar gitu.
ternyata itu malah jadi nggak lucu. Padahal kita kalau siaran radio dalam 1 menit itu berapa kali ada titik tawanya ya? Betul. Kenapa kalau lagi stand up susah ya? Gue juga baru kepikiran itu. Kalau gua nggak tahu ya, kalau radio mungkin kita kan juga, waktu itu lu sendirian nih, Cing, siarannya? Ada sendiri, ada berdua. Ada sendiri, ada berdua ya? Ah, Tapi kalau sendiri juga aman-aman aja. aman-aman aja, iya. Ih, kenapa? Buktinya orang mau dengerin. Iya benar, iya benar. Kenapa ya? Apa yang bikin beda ya? Oke, selanjutnya kita akan nantikan di episode selanjutnya. Anda penasaran? Nggak langsung dipotong gitu ya? Enggak dong. Oh, enggak. Orang benerin mic aja nggak dipotong. Wah, keren. Tidak ada dipotong. Tidak ada yang dipotong ya. Iya. Itu kenapa ya, Dik ya? Gue jadi baru kepikiran ya. Maksudnya pada saat kita jadi penyiar radio, itu segaring apapun, kita yang tetap denger sampai kelar ya. Iya. Apa penyebabnya? Kalau gua mikirnya, apa karena mereka memang udah suka aja sama kita? Mungkin ya. Bukan berdasarkan dari jokesnya. Ini Ada pesawat. hamil lagi nih. Iya. Masuk nggak nih pesawat? Masuk kenceng banget ya. Masuk nih. Ini Ya memang karena ini dekat Halim. iya. Halim 9 bulan. Gue masih tetap ketawa sama jokes itu tuh. Gue bingung tuh. Kenapa padahal kalau ada yang bilang jokes tuh kalau misalnya udah diulang-ulang jadi gak lucu. Iya. Tapi kenapa gue masih ketawa sama itu ya? Ada juga memang jokes yang harus diulang-ulang. Ada yang ya? memang aslinya itu nggak lucu. Saking gak lucunya. Iya. Tapi kalau diulang-ulang jadi lucu. Iya, benar. Kalau jokes yang lucu, lo ulang-ulang kan menjadi basi. Iya bener ya. Tapi jokes yang nggak lucu kalau lo ulang-ulang jadi tambah basi. Jadi tetap gak lucu gitu. Cuma lucunya. Habis orang dipaksa dengar, mungkin radio Iya, juga itu gitu gitu. kali. Betul, itu juga yang bikin sih. Dipaksa terus denger model Model jokes kita. jokes kita. Iya. Jadi ya lama-lama akhirnya keterima. Iya. Entah dia betah karena dulu lagunya enak-enak, ya. Akhirnya dengerin, akhirnya terpaksa. Iya, atau mungkin juga memang radionya nempel di telinga kan. Aduh, memang gua nggak bisa kemana-mana nih. Kemana gitu ya. Iya, gue juga mirip itu karena mungkin ya kita tiap hari siarannya. Iya. Terus jokes kita juga kayaknya kan tiap orang punya tipe jokes Iya. beda-beda ya, Cing, Beda, ya? ya. Kayak misalnya kalau Cing Abda tipe jokesnya seperti ini. Iya. Nah, orang yang denger akhirnya yang memang suka aja akhirnya. Iya, benar. Udah tersortir dengan sendirinya. Gitu. Iya, oke. Ya. Makanya begitu kita stand up di tempat orang yang baru lihat kita, terus juga baru tahu gaya jokes kita, jadinya agak sulit keterima gitu ya. Iya. Tapi akhirnya lu tetap bertahan untuk ada di stand up comedy. Akhirnya. Bahkan ikut Suci 2. lolos tuh Alhamdulillah lolos. sampai 5 besar. berarti lucu. Pada saat itu. Nah, Harus diakui pada saat itu. saat itu, Gue ya. kalau melihat anak-anak sekarang, oh gila, Cing. Gila-gila ya. Jiper, Cing. bener. Gue kalau Lucu-lucu ngeliat amat mereka. Marcel ya, Ah. ininya Marcel ada aja yang diomongin Iya. tentang miskin padahal dia udah kaya loh. Itu dia. Begitu dia ngomongin miskin kita masih ketawa aja. Iya bener. Gue juga ngelihat yang sekarang kayak sempat waktu itu ditanya sama siapa ya? Sampai sama anak-anak tuh, anak-anak yang angkatan gue. Gue kan seangkatan sama Gilang Baskara, Boris Bokir, Kemal Palevi. Gue seangkatan kan. Bandung semua itu. Suci 2. Iya betul. Kecuali si Kemal ya? Iya. Ya, si Iya, Kemal kecuali sama Kemal. Rinda ya? Iya. Kemal dari Jakarta, Ah. hitungannya kan. Isman? Dari Bandung. Gue lima orang tuh yang dari Bandung. Gilang, gua, Boris, Isman. Masuk ke 10 besar semua itu? 12 besar. Isman juga? Isman waktu itu. Kan memang Stand up dia? Hah? Stand up? nulis. Nulis buku di atas panggung. Jadi stand up itu ditulis, sama dia dikirim WA ke juri. Nih tulisannya lucu. Isman lucu kalau ditulisan. Iya, Isman waktu itu. Iya, 5 orang. 5 orang Dari Bandung. dari Bandung. Waduh, tuh Suci 2 seluruh Indonesia yang masuk orang Bandung semua. 5. 5. Yang juara Bandung sih. All Bandung final ceritanya kan pas kemarin. Pas waktu di Suci 2 tuh. Karena 1-2-nya G sama Gilang. Iya. Dan lo merasa, wah ini jalan hidup gue terbuka nih setelah 8 tahun bergelut di dunia radio. Betul. Kayaknya ada secercah, Ada harapan. ada harapan. Karena gue waktu itu ngerasanya gini, Cing. Pas gue masuk Suci, masih di karantina ya. Masih dalam proses
audisi bukan proses show. Gue belum keluar tuh, belum close mic. Gue dapet tawaran job stand up di Padang. Anjay, udah dapat Stand up di Padang. Iya. Gue selama 8 tahun siaran di radio. Paling jauh gue ke Cirebon. Masih Jawa Barat. Cirebon, masih di Jawa Barat. Iya. Belum lewatin pulau, belum. Iya. Ini baru belum beberapa bulan lah, let's say-nya. Belum berapa bulan masuk stand up, dapet job ke Padang. Gila, stand up di Padang gue. Acara politik, ngobrolin politik, tapi gue bagian sesi bercandanya aja. Udah acaranya juga bukan acara anak stand up kan? Bukan. Iya. Bukan. Orang kampus di di Padang. Andalas. Ya, Andalas. Yang kampusnya kayak markasnya Power Ranger. Iya. Sering disebutin tuh. Iya, enggak kayak markasnya Jordan katanya. Itu gue seperti itu. Di Andalas. Udah diundangnya sama anak komunikasinya sana. Gitu, anak FISIP-nya ya, anak FISIP. Gue diundang ke sana. Itu pertama kali gue, wah gila dari stand up bisa berangkat ke Padang nih kata gue. Dulu 8 tahun cuman Cirebon. Itu juga gue harus ikut loading, ngangkat-ngangkat genset, yang MC. Hitungannya kru lah. Kru, ya nge-MC kru kan. Paginya jadi kru, nge-LO-in band. Sorenya jadi nge-MC gue, Ini enggak. Berangkat naik pesawat. Keren. Udah ditunggu. Iya. Mas Dika mau langsung hotel apa makan dulu? Iya benar. Saya mau langsung pulang aja. Udah bayar. Tapi itu pertama kalinya gue kaget banget sih, Cing. Jadi gue datang ke Padang, stand up, balik ke bandara, balik lagi ke Jakarta. Anjay, udah kayak beneran padet ya? Enggak juga sih, karena gue blow on aja. Panitianya juga mau ini hemat hotel. Iya. Udah biar gak nginep, suruh balik aja, Tektok doang. Tektokan iya gitu. Tektok doang. Tapi itu sudah sebuah pencapaian luar biasa ya? Iya menurut gue pada saat dalam hidup ya. Dalam hidup gue, menurut gue pada saat itu, wah stand up bisa ngebikin gue kayak gini nih. Gimana nggak gue jadiin ini aja deh, pekerjaan gue aja gitu. Saat itu lo masih di Bandung tuh? Masih di Bandung. Oke. Karena masih pas lagi audisi, pas lagi show tuh, selama gue sampai akhirnya close mic 5 besar, gue masih siaran. Oke. Jadi karantina di Suci tuh kan Minggu dijemput, Senin, Selasa itu tuh karantinanya, Rabunya show-nya, Kamis boleh pulang. Nah gue tuh gitu, jadi Minggu. Lo izin? Iya, gue Minggu dari Bandung, Senin, Selasa, Rebo izin siaran, Kamis gue siaran pagi. Oke. Sama Jumat. Itu seminggu awal. Oke. Minggu-minggu berikutnya makin males dong. Iya. Siarannya cuma Jumat. Iya. Akhirnya. Ngapain 1.500? Oh, tapi itu udah naik. Udah naik. 17,5. Bener lagi. Aduh, bener lagi. 2011 17.500 gua. 2011 sejam. 17.500. 17.500. 1 jam. Iya. Jadi pandangan Anda tapi penyiar sekarang udah gede. Udah gede, Cing. Jauh ya. Jauh lah. Apalagi di Jakarta ya? Iya. Wah, jauh, Cing. Iya. Oke. Lo memutuskan berhenti radio? Berhenti gua. Bukan OS Jakarta udah ada belum tuh? Udah ada. Tapi lo nggak apply ke sana? Enggak mau gua. Oke. Nggak mau pindah, maksudnya kalau dari OS ke OS lagi, ya kan gue udah tahu ya udah 8 tahun di situ, gue udah tahu tentang manajemennya dan segala macam. Pingin nyobain aja hal yang baru aja kalau misalnya pun pindah radio, maksud gue gitu. Oke, tapi waktu itu lo memutuskan udah berhentilah radio. Kayak nggak mau gaji segini, udah mulai sombong. Udah mulai. Sombong. Iya. Apa 17.500? Iya. 20.000 lah. Nih cuma 2.500 lagi. Tetap ditolak lagi. Berarti nggak seberharga itu. Iya. Ternyata gue tidak seberharga itu juga untuk dipertahankan ya. Terima kasih loh. Akhirnya lo berhenti memang? Ngundurin diri atau dipecat? Gue mengundurkan diri. Oke, mengundurkan diri. Jadi ditawarin untuk perpanjang kontrak nggak? Aduh, tapi kalau kondisinya akan seperti ini, susah kata gue. Karena gue jadi setelah dari kelar Suci Kompas itu ditawarin langsung program acaranya Kompas, ngisi selama 1 bulan. Banyak lah tuh ya. Lumayan lah, alhamdulillah. Jadi gue mau nggak mau harus pindah ke Jakarta. Oke. Jadi gue bilang kayaknya gue nggak bisa. Nah ditawarin lah siaran di Jakarta aja.
17.500 di Jakarta. Kayaknya gue makan apa nih gitu kan. Mendingan gue ke Padang tiap hari. Aduh, kayaknya nggak bisa nih gitu. Iya. Akhirnya nggak gue cabut. Oke. Berhenti pindah ke Jakarta. Oh. Ngisi di Kompas gitu. Jalan berapa tahun baru ternyata nggak seindah yang kita pikirkan. Selama sebulan itu aja berasa, oh kan tiap hari syuting tuh. Selama sebulan, karena puasa tuh. Puasa tuh syuting. Sampai akhirnya Lebaran, Idul Fitri, pulang ke Bandung, kok nggak ada panggilan lagi ya. Wah, sudah mulai berasa, mana nih famousnya? Kok nggak terkenal ya aku gitu. Kok nggak ada lagi nih kerjaan udah. Taunya dari situ dipanggil lagi siaran. Di OS lagi? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ditawarin siaran. Sama Kemal. Di radio? Mustang. Oh, iya. Boys and Girls, betul. Mustang. Mustang. Masih belum pindah ke Menara Kuningan. BCA dulu. Masih di Menara BCA. Menara BCA. Masih. Kemal duluan atau lo duluan atau bareng? Kemal yang diajakin. Nah, Okay. Kemal ngajakin gua. Oke. Gitu, Karena dia tahu lo penyiar. Iya. Dan dia nggak bisa siaran. Iya dong. Dia modalnya terkenal. Iya. Waktu itu kan dia langsung naik tuh. Beres suci tuh, absurd gitu. Keren lah Kemal itu. Iya, pada saat itu. Ya kan. Terus emang kan enggak. Keren sekarang, keren Iya. juga, keren. Begitu lo bergaul lama yang kayak Kemal nggak sekeren itu. Iya. Akhirnya sadar juga, kenapa ya gua? Tapi waktu itu, ya memang gue juga terima kasih sama Kemal karena Kemal yang ngajakin untuk bisa masuk ke Radio Jakarta. Radio Jakarta. Gue siaran sama Kemal sore, alhamdulillah tuh nggak kuat gue. Karena dia diem aja. Aneh Kemal, aneh pusing gue siaran sama Kemal kadang-kadang. Jokesnya lari-lari, Cing. Iya. Kan kalau misalnya lu siaran tandem tuh, lu kan harus ngerti ya. Iya. Ini jokesnya mau kesini nih, gue bisa masuk ke sini, bisa nebak gitu. Iya. Nah Kemal tuh kayak Messi gitu, tapi yang digocek temennya sendiri gitu. Akhirnya gol bunuh diri. Sama iya, yang dia gocek kipernya sendiri yang digocek, jadi kan pusing ya. Ngejagain Kemal gimana nih gue? Padahal itu siaran kita bertiga tuh, gua sama Kemal dan satu penyiar Mustangnya, buat ngejagain si flow siarannya, buat baca adlib segala macam. Masih ngejagain satu orang, ngejagain supaya tetap Mustang lah ininya gitu. Karena lo dari luar, si Kemal juga. Betul. Itu memang tahun-tahun di mana anak komik merusak tatanan industri radio. Itu lama lagi kalau kita mau dapat siaran sore. Iya betul. Harus susah ya? Susah gitu. Banget. Maksudnya kita ditempatin di jam-jam yang nggak ada pendengarnya dulu selama berapa lama kan? Iya benar. Ya kan jam-jam siang. Iya. Atau hari Sabtu Minggu. Iya, kalau nggak weekend reguler lah kan. Iya, reguler kayak time. gitu. Untuk bisa disiaran di pagi, sore atau malam sekalian lama ya. Iya. Emang ngalamin, Cing? Ngalamin. Gitu. Oh, ternyata ngalamin juga, Cing Abdel. Siaran hari Minggu yang denger juga nggak ada kayaknya. Dulu budayanya kalau Sabtu Minggu tuh yang denger radio nggak ada. Iya, budayanya gitu. Karena jalan-jalan keluar apa segala macam kan. Dengerin radio di mobil juga belum jadi budaya dulu. Benar. Sekarang malah lebih banyak di mobil ya. Iya. Oh, lu sempet juga ngalamin siaran Iya. waktu itu, Cing? Iya, siaran awal-awal gue itu ya yang di jam-jam yang nggak ada penyiarnya. Begitu gue dapat prime time di Radio SK yang malam jam 10 sampai jam 12, sekali doang dikasih, besoknya di drop. Masih terlalu berisik dah katanya. Kenapa lu terlalu berisik emang? Oh, ketawa-ketawa gitu iya, ya? gitu. Kayak siaran zaman sekarang lah. Iya. Udah nggak ada yang mendayu-dayu kan? Iya benar. Semuanya sampai malam aja ketawa-tawa aja gitu ya. Hanya beberapa lah yang mendayu-dayu. Iya benar. Tapi selama lo siaran di Mustang itu stand up masih jalan? Masih, alhamdulillah. Masih terus lah jadi apa. Gue sempat jadi openernya Kemal di turnya dia. Itu juga karena kedekatan sih, bukan karena lucu sih. Iya. Karena kedekatan aja dan lumayan. Lebih ke respect juga karena manggilnya Mas Dika ya. Si Kemal manggilnya Mas Dika ya? Mas Dika. Aduh, gue aneh. Siaran sama Boris abis itu. Siapa yang siaran sama Boris? Gua. Dapat lagi yang... Dia udah siaran belum Boris? Pernah siaran nggak? Belum. Gue emang kayak di pawang singa tuh. Iya. Masuk, ini ada singa nih. Ini singanya liar banget. Masuk bang katanya gitu. Yuk latih gitu. Oh, sampai berantem gua sama Boris. Karena
Aduh, cing, itu kocak dah. Jadi gue siaran sama Boris tuh di Urban RKM, sekarang udah nggak ada sih kayaknya. Jadi tadinya dari Radio Kayu Manis, terus dibeli, dibikin jadi radio anak muda. Nah terus habis itu dipanggil lah si penyiar-penyiar ini gitu. Kayak paginya tuh Mo Sidik, sama Tata. Malamnya, Tata Yang. Malamnya gua sama Boris. Malam nih, siaran malam. Wah, kita bikin konsep. Pas lagi siaran malam masih asik nih sama Boris. Iya, boh. Ternyata menurut data pendengar gua lebih banyak dibanding pendengar pagi. Di switch. Jadi pagi. Kita jadi pagi, gua sama Boris. Waktu itu kita masih bareng-bareng di Kalibata, apartemen. Waduh, lagi zaman-zamannya tuh. Iya. Semua ada di situ lah pokoknya kan. Gua sama Boris di situ tuh. Siaran kan pagi dong, Cing. Jam 6 dong, Cing, siaran dong. Iya dong? Iya dong. Setiap hari saya harus bangun jam 4 pagi, Cing. Benar. Bangun pagi jam 4, gue siap-siap dulu. Baru bangunin Boris. Iya. Bangunin Den, harus manggilnya Den. Pada saat itu Den Boris. Jadi kamar kan 2 nih. Gue tuh di sini, Boris di sini. Dikunci pintunya kan? Buka. Bor. Bangun, Bor. Siaran. 4:30 tuh. 4:30 jawabannya. Gue tungguin, gue ngerokok. Waktu itu studionya kan di Pondok Cabe. Jauh juga dong. Lumayan sih. Dari Kalibata Pondok Cabe kan alhamdulillah ya. Gue pikir, kalau siaran jam 6 berarti jam 5 lah harus berangkat. Karena kita motoran aja berduaan. Nyampe lah jam 5. Jam 5 kurang seperempat belum bangun juga. Bor, bangun, Bor. Iya, udah nyaut sekarang. Tadinya cuman 5 kurang 10, nggak keluar aja. Anjing, bangun anjing. Udah kesel. Bangun. Iya. Nah, Boris tuh tipe yang kalau bangun, nggak bisa langsung bangun. Dia bangun, keluar kamar, duduk di sofa. Anjay. Bapak banget. Gini dulu dia. Semedi. Gini, gue di sebelahnya gitu. Nungguin aja. Bor, siaran, Bor. Ya. Jam 5 baru masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi. Baru keluar kamar mandi itu jam 5 lebih seperempat, alhamdulillah. 15 menit lah. Karena dia kalau misalnya masuk kamar mandi pagi-pagi harus boker dulu. Ngerokok lah. Nunggu. Mandi. 15 menit, keluar 5 lebih seperempat. Baru siap-siap. Siap-siapnya 10 menit lah. 5:25. Deg-degan terus tuh tiap hari. Berarti. Saya deg-degan terus kebenaran nih. Padahal saya yang bangun jam 4 nih kebenaran kan. Bangun udah habis itu udah kelar, turun ke bawah, baru cabut jam 5:30 lebih 5 lah. Nyampe ke sana tuh beneran mepet banget. Itu tuh hampir berhari-hari terus gitu sebulan. Akhirnya gue kesel. Kata gua, Bor, ini kita kan siaran pagi nih. Tolonglah bantu gua, kata gua. Gua bangun pagi gini, kuning gua nih lama-lama, kata gua. Bolehlah bantu gua. Terus dia bilang, aduh, gua tuh padahal udah tidurnya lebih cepat, betul. Tidur lu udah cepat. Tapi gua tuh nggak bisa tidur. Aduh anjing, gimana ya? Ya gimana dong gitu. Ya udah tidur lu cepetin aja ya. Tapi gua kadang-kadang nggak bisa tidur segala macem. Aduh. Udah dah, terserah dah kata gue. Pokoknya lu bangun aja ya. Kalau enggak gue tinggal nih. Akhirnya suatu hari gue sempet tinggal tuh. Cabut aja sendirian gue siaran. Bodoh, dia masih tidur. Siaran dia baru datang. Aduh gue udah capek. Gue ngambil cuti. Gue cuti dulu dah. Seperti itu. Akhirnya gue pas balik ke Jakarta gue berantem sama dia. Beneran gue marah-marahin. Bor, di luar sana tuh yang pengen jadi penyiar pagi tuh banyak banget aja. Abis siaran pagi, lu kan masih bisa melakukan banyak hal ya. Enaknya siaran pagi tuh gitu. Jam 10 kelar, abis itu lu bisa ngapain kerja, mau tidur, terserah gitu. Dia sampai nangis, Cing. Menyadari kesalahannya. Menyadari kalau dia tidak bisa bangun pagi aja. Dia sampai nangis gini. Gua dari dulu ya, gua bilangin sama lu nih. Gua dari dulu tuh gak pernah bisa masuk kalau kuliah pagi, katanya. Aduh, ini udah terpendam selama bertahun-tahun. Gua tuh kalau yang kuliah pagi pasti ngulang anjing, katanya.
Enggak, itu dalam kondisi normal, Boris. Enggak sih kayaknya. Iya ya, lagi Karena ada masa-masa yang gampang tersentuh. Tersentuh, gitu, betul. Sangat sentimental. Ya. Tapi pada saat itu sih kayaknya enggak sih. Enggak, ya. Tapi nggak tahu juga ya. Anjir, sampai nangis dia sampai, gua tuh gak pernah bisa masuk pagi, gua kuliah pagi gua selalu nilainya D. Kenapa jadi curhat masalah? Wah, itu lucu banget gua sampai tawa-ketawa. Si Boris. Aduh, gua baru tahu lagi ini. Aduh, kok bisa nangis si Boris ya? Nangis dia. Ternyata di dalam diri Boris yang garang, ya, tersimpan kerapuhan. Betul. Berarti kalau mau lomba dia lomba bangun pagi. Iya, coba ajakin. Tapi dia sampai sekarang nggak yang lo tahu? Nah, kalau sekarang kan dia udah sadar kayak, ya gue harus bangun pagi untuk kerja, nyari duit tuh udah mulai sadar. Kalau waktu dulu tuh masih santai banget sih, bener sesantai itu sih. Dan dia mungkin juga itu ya, balik lagi. Dia bukan terdidik sebagai seorang penyiar, akhirnya bukan ngerasa, gue harus siaran nih. Nggak ada excitement itu loh. Nggak ada, siaran pagi, nggak ada. Jadinya dia, ya udah santai lah gitu. Betul, ya. Itu aja sih. Kayaknya bedanya di situ ya, Cing ya. Kalau memang lu pada dasarnya penyiar, lu kan kayak punya tanggung jawab. Iya, karena waktu pengen jadi penyiar karena kita emang pengen. Iya, betul. Kalau ada beberapa orang yang jadi penyiar karena diminta untuk jadi penyiar. Iya, betul. Jadi memang soul-nya tuh nggak ada, soul penyiarnya. Udah gitu dulu kita terdidik selalu live. Iya. Jadi jarang telat. Bener. Gitu ya. Oh, deg-degan banget nih kalau misalnya udah mepet tuh ya. Iya. Waduh, gimana nih gitu. Pidi pasti udah nungguin. Padahal bisa diinin satu lagu sebenarnya, tapi tetap ada rasa ini ya. Iya. Ya, nah anak-anak yang siaran karena diminta, habit itunya nggak ada. Belum, nggak punya itu sih kayaknya, Cing. Makanya gue ngalamin itu 2 kan. Sama Kemal sama Boris. Yang Batak yang sama Boris paling lucu. Akhirnya dia ngundurin diri tuh. Karena belain gue bangun siang aja gitu. Dan pada saat itu juga dia siangnya tuh lagi ada program TV. Stripping. Jadi dia ngerasa, aduh kalau gue bangun dari pagi banget, siangnya pas syuting nggak terlalu fit. Iya. Kurang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dianya milih untuk, ya udah gue mendingan mundur aja deh. Ya udah nggak apa-apa kata gue. Milih aja. Itu di Mustang juga? Urban RKM. Urban RKM. Udah lo pindah dari Mustang ke situ? Pindah ke Urban RKM. Terus pindah lagi ke? Pindah baru ke Trax. Berapa lama di Trax? 4 tahun. Siarannya apa? Siaran sama Gita Bebita. Oh. Gita Bebita. Dia itu duluan siaran apa duluan ini? Stand up? Siaran dulu. Dulu di Kiss Medan. Waduh, Kiss Medan. Iya. Jadi jiwa penyiarnya ada? Ada, masih enak tuh. Kalau main kayak gitu kan masih enak. Udah tahu tektokannya apa segala macam. Udah. Tapi kalau dari sebuah produk radio gitu, Kemal sama Boris bisa nggak akhirnya nyatu gitu, jadi ya kayak produk radio lah ini anak gitu? Kalau Boris sama Kemal? Oh enggak sih kayaknya. Tetap enggak ya? Tentu enggak sih menurut gue sih. Ya? Enggak sih. Iya ya. Kenapa? Apa karena gue jadi penyiar, pernah jadi penyiar, jadi selalu bisa ngerasa, ini sih orangnya sebenarnya bukan siaran nih gitu. Kalau dengerin orang siaran ya. Iya. Gitu. Kerasa sih, nggak tahu ya. Apa karena kita dulu pernah siaran dan sering ngedengerin radio jadinya tahu gitu. Oh ini enak nih siarannya. Ini orang emang penyiar ada ininya gitu. Oh ini udah cara ngomongnya enak, bawain lagunya enak, enak nih gitu. Tapi kalau yang ini enggak sih, ini asal banget ini. Kagak gitu. Iya. Ada tuh kayak gitu emang. Iya. Gue juga suka heran kalau dengerin radio, padahal itu sering banget tabrakan gitu, ngomong gitu, tapi tetap enak didengar ya kalau penyiar ya. Kenapa bisa begitu ya? Nggak tahu nih. Kita harus nanya sama Makroni. Siapa dia? Aduh, kenapa keluarnya itu di mulut gua? Aneh banget. Iya, makanya radio itu tetap bertahan digempur sama media-media yang lain kan. Katanya awalnya sejarahnya begitu ada TV, wah ini radio bakal mati. Iya. Ternyata enggak. Betul. Terus mulai ada YouTube katanya bakal mati. Bahkan saat ada podcast juga radio tetap hidup ya. Nah, lu nggak mau siaran lagi? Pingin gua. Nggak ada yang nawarin aja, Cing.
kalau ada yang nawarin gue juga mau dong. Mau gue. Lu juga mau, Cing? Mau pagi. Iya, pagi gue juga. Iya, pagi-pagi gitu. Pengen di Samarinda mau? Iya. Tapi siaran di sini bisa kali. Tetapnya siarannya dari sini buat dikirimnya ke sana. Tapi kalau nggak live juga kurang Iya, dapet gue feel-nya. Gue juga gitu. Gue tuh pas di tracks, itu kan udah pakai RCS. RCS tuh ya buat live delay. Nama program buat live delay gitu. Nah terus gue ngomong, gue sama Gita tuh sampai ngomong ke PD-nya. Bos, kita boleh live aja nggak sih? Kita nggak serak nih kalau misalnya pakai ini tapping-tappingan. Soalnya ngomongnya harus bentar, dibikin padat, diedit apa segala macam gitu. Kayak nggak siaran radio. Dibolehin. Akhirnya lo live. Live. Lebih enak. Aduh enak banget live tuh. Padahal lebih lama ya. Iya. Kalau kita tapping dulu kan kita cuman omongannya doang yang direkam. Benar. Lagu kita nggak usah tungguin. Benar. Kalau ini kan kita nungguin lagu, gitu. nungguin iklan, ngejejer gitu kan. Baru kita. Ini siapa? Yuk, masuk. Boy, masuk Boy. Ayo, halo. Ini biasa ini kita lagi. Iya nih. Syuting ya? Iya. Halo, Bang. Iya. Saya numpang lewat. Iya. Lewat depan aja nggak apa-apa, Mas. Daripada lewat sini. terjatuh ntar. Iya. Iya. Tapi lewat depan juga ya. Iya. Tetap aja sama aja kalau gitu. Ngapain lewat belakang lampu dong, Bang? Iya. Tapi lo di sela-sela itu lo bikin improvindo. Sama Mo, sama Isman, McDani, lo, Reno. 2 ke gap nih. Iya. 2 ke game. Kok lo enggak? Jago gua, Bang. Kayak Mo sama Isman mah emang enggak lah kayaknya. Kayaknya ya kalau itu. Aduh, kalau iya juga kenapa sih? Ngapain sih? Kayak mempertanyakan saja. Maksudnya enggak gitu. Isman kan Pokemon. Aduh, Allahu Akbar, masih lagi sampai sekarang. Anjing, gue pernah nih. Cing, mau manggung sama Improvindo di hotel. Event gitu. Terus kita lagi briefing, ngobrol-ngobrol. Isman. Man, ngapain sih, Man? Anjir, ada Pokemon bagus. Bodoh kata gua. Kan kita mau kerja, bukan nyari Pokemon, anjir. Masih sampai sekarang, ya Allah. Ini menurut gue dia emang nggak pas tampilannya. Tampilan. Apabila seperti itu. Iya kan dia kayaknya tampilan pegawai perizinan gitu. Kalau kita ngurus sesuatu terus yang melayani tuh tampilannya Isman. Isman. Gitu. Kenapa jadi dia Pokemon? Anjir lucu banget. Iya. Itu berapa lama tuh Improvindo? Dan awal-awalnya siapa? Mo yang Awalnya Mo. Oke. Di Bandung. Jadi pas di open mic Bandung, terus si Mo kayak nanyain gitu, kita bikin grup improv yuk. Ya. Kita main game improv di atas panggung gitu, kita cobain. Terus menarik nggak menurut lo, Kak? Ya oke sih. Jadi waktu itu Mo, gua sama Dani Bertiga doang. bertiga gitu. Ngobrol-ngobrol, kita cobain yuk. Ya udah, nyobain dulu tuh di open mic. Jadi kan kalau di open mic suka ada, nih sebelum yang bangun lagi kita ada apa dulu, selipan-selipan aja biar nggak stand up semua. Udah kita nyobain di situ di open mic. Wah ternyata lucu ya, responnya rame gitu. Kelar dari situ langsung ngobrol. Gimana kalau kita bikin grup aja yuk? Kalau bertiga kurang nih. Siapa ya? Yang nyelotok Isman siapa nih? Waktu itu ada yang di meja sebelah deh kayaknya. Nggak, waktu itu Kalau nyetok Reno pasti Dani. Iya, demi kepentingan gampang. iya lagi. Yang kepikiran kalau yang nyeletuk Isman tuh Mo yang nyeletuk. Yeah. Karena Isman sebenarnya referensi komedinya udah banyak. Banyak. Itu sih, Cing. Iya, orang tulisannya dia lucu-lucu kan. Iya. Iya. Jadi dia punya referensi terhadap komedinya lumayan banyak. Kita berpikir, wah kalau referensinya banyak, wah cocok nih. Iya. Ternyata enggak ya. Enggak sih, tapi masih masuk juga. Iya. Cuman Isman itu. Isman tuh kalau udah act out bingung soalnya. Iya. Karena hampir seragam ya, semuanya tuh sama gitu. Apalagi kalau didandanin di Suca gitu kan. Di juri apa namanya, mentor-mentor dia dandanin kan. Sebagai Spider-Man, sebagai Mo, sebagai Hulk misalnya gitu.
Isman ya sebagai Isman. Nggak bisa dia apa-apa. Nggak jadi siapa-siapa. Lu mau pasangin siapa kek? Jadi Isman. Tetap Isman gitu. Cosplay siapa aja jadi Isman. Ya udah. Iya. Isman si Mo. Reno, Dani. Reno emang dulu stand up. Saat itu. Stand up. Di Bandung juga. Di Bandung juga. Oke. Siaran juga. Enggak kalau di Bandung. Dia waktu di Jogja sempat siaran. Oke. Akhirnya jadilah Improvindo. Improvindo. Lumayan lama itu ya. Ya? Penyiar Infal gua. Oh iya. Reno tuh penyiar Infal gua kalau Di gua OS. di OS. Di Bandung. Waktu di Bandung. Kalau gua nggak ada, dia yang gantiin. Sampai di Trax aja juga gitu. Sampai di Trax tuh kalau gua nggak bisa siaran, Reno yang siaran. Infal jadinya ya. Infal, penyiar Infal tetap. Tetap Infal. Iya. Tetap Infal dia. Kok ada ya? Tapi dia nggak punya radio waktu itu. Nggak ada. Dah kocak gitu maksudnya. Kok radionya mau sih? Maksudnya kalau dia sebelumnya pernah siaran di mana gitu. Oh ini emang pernah siaran gitu. Jadi Infal mungkin. Dia pernah siaran di Jogja, tapi itu juga siaran anak SMA gitu. Oh radio sekolah. Radionya radio gede di Jeronimo kalau nggak salah. Oh Jeronimo ya. Jeronimo Jogja. Tapi jadi kan kalau di radio-radio anak muda gitu suka ada acara-acara program-program anak SMA tuh. Iya. Pagi-pagi atau malam-malam. Nah, Reno tuh pernah ngisi di situ. Oke, jadi Infal lo dah. Penyiar Infal tetap. Tetap Infal. Tetap Infal. Bahkan kalau waktu di Trax tuh, kalau nggak ada Gita, Reno yang masuk. Kalau nggak ada gua, Reno yang masuk. Reno tuh memang pengganti aja. Iya. Improvindo sampai berapa lama itu? Eksisnya? Eksisnya sih sebentar. Tapi gue denger dari dulu dan selalu ada panggung kayaknya ngeliat dari si Mo gitu. Mo ya. Ada aja sih. Kita kayak band kampus gitu lah, Cing. Ada event baru latihan gitu loh. Oh, gitu. Ada event baru latihan, tapi kita ngumpul-ngumpul masih sering ngobrol-ngobrol kayak gitu. Karena juga pas pada waktu itu kayak kita bikin apa? Bikin grup aja yuk. Ini kalau sendiri-sendiri juga jualannya susah. Kalau grup gimana? Oh, ternyata susah juga ya jualannya. Sama susahnya ya. Susahnya iya. Bikin grup improv. Padahal akhirnya udah jadi mata acara di Suca itu improv. Iya. Improv komedi itu. Kan ada Mo kan ya? Ya ada Mo sama ada Isman juga loh. Oh iya lupa, iya Isman juga ya. Isman. Iya. Tapi begitu si Dani sama Reno ke Gap berhenti udah, nggak ada. Kita sempat ngambil satu job di Idea Fest waktu itu. Sebenarnya harusnya ada mereka. Tapi waktu itu dia ketangkep, digelandang. Kita tetap harus manggung karena udah ada kontrak. Itu ya udah kita manggung di situ, kita omongin. Pas lagi manggung yang nonton kita adalah dari Improvindo, ada yang kenal kami semua. Saya Mo Sidik, Randika Jamil dan Isman. Nggak ada. Kenal sama Reno dan Mikdani dong. Ya, mereka baru saja ditangkap. Jadi mereka terkenal ketika ditangkap. Pas stand up kagak ada yang tahu. Jadi bahan ceng-cengan kita mulu. Iya. Ada grup tuh Improvindo? Ada grup. Di WA lucu kali ya? Ada. Pas Dani sama Reno ke Gap pasti lucu ya? Pada cabut. Pada cabut. Woi, cabut. Bikin grup yang lain yang nggak ada mereka. Aduh, iya. Langsung pada takut diem. KMBet ya? Iya dong. Deg-degan juga, Cing. Deg-degan juga ya, emang lah gitu ya orang. Siapa tahu dia lagi ngomong apa Iya gitu kan, ya. kalau lagi bercanda-bercanda kan nggak tahu ya. Oh, Ini serius bener nggak? Kan kita bercanda niatnya, tapi ya udahlah. Iya. Nah, sekarang masih suka stand up? Ya alhamdulillah, kadang-kadang setahun sekali lah, Cing. Gila. Ada aja setahun sekali mah. Iya. Masa nggak ada? Roadman Improvindo. Mantan roadman. Rahman, Yo, lo pakai juga lo, Man. Aduh. Wah, ribet dong ngurusin orang-orang itu. Rahman pusing, Rahman. Iya. Sekarang jadi ngapain aja, Rik? Podcast, gue aja bikin podcast.
si Improvindo juga akan jalan lagi rencananya. Ya minus Reno, karena kan kita tidak mungkin. Atau mungkin juga sih, tapi dia pakai Zoom kali ya. Kita sediain layar, Reno sendirian. Ini bukan backgroundnya, memang teralis besi. Kayak beneran. Bukan background. Jadi kita mau bikin show. Si Improvindo mau jalan lagi. Terus podcast, nge-MC, masih stand up juga. Kalau ada yang mau aja sih. Tapi podcast lu banyak ya? Sama Awe? Ya, di Noise. Di Noise. Ya. Itu seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu yang benar-benar audio kan? Audio. Yang sama Awe lagi ada yang YouTube, apa tuh? Iya sama itu masih berisik juga. Tapi di YouTube? Di YouTube-in ya, direkam. Di Noise juga? Iya di Noise juga. Oh, yang waktu gua ke situ kok nggak ada belum? Baru. Baru 3 episode apa? Baru banget. Oh iya. Jadi ada si Noise punya channel YouTube juga. Channel YouTube juga ada. Si Noise lupa apa ya alamatnya ya. Pokoknya itu gue si Brizik aja nama itunya. Ada. Tapi kontrak yang berbeda dong. Sama, Cing. Jadi kan kita hitungannya karyawan soalnya. Kalau di si Noise kalau itu. di Noise itu. Karyawan. Jadi kayak penyiar lah. Lo dapat jam siaran berapa ya harus terima. Betul, akan jadi apa outputnya, ya udah terserah. Gitu. Oh, jadi tapi kan ya masih seminggu sekali lah. Si audio seminggu sekali, si video juga seminggu sekali. Oh, nah yang sama Muse? Nah sama Muse si podcast Hancur, podcast juga tuh. Itu yang Muse juga satu tayang di YouTube, 2 tayang di Spotify. 2 tayang di Spotify. Jadi yang di ada satu yang tayang di Spotify dan YouTube, ada yang cuma di Spotify doang, tapi YouTube-nya nggak ada. Oh, memang direkamnya juga audio doang? Audio aja. Kayak berisik yang di Noise. Di Noise? Iya. Oh, sama juga tahu hitungannya? Hitungannya kalau itu sama juga. Nggak dibayar per episode? Oh, dibayarnya kalau yang sama Muse tuh hanya 1 episode aja. Cuman yang tayang di YouTube aja, untuk ya tayang di YouTube. Oh, iya. Jadi sekarang sebenarnya ngisi acara di channel-channel YouTube yang memang ada kayak perusahaan, brand gitu, ya memang dibayar as a talent ya? Iya, as a talent. Oh. Iya, cuy. Ya, sama apalah. Bingung saya juga mau ngapain sekarang. Ada yang nawarin saya ikut aja sekarang makan. Ayo Mas Dika gini, ayo. Mas Dika gini, ayo gitu. Sekarang udah. Iya. Tapi lo sendiri YouTube, Spotify gitu podcast sendiri? Gue podcast ada juga. Sama Boris. Lah, dia bisa nggak bangun pagi? Nggak harus bangun pagi sih. Oh, Boris. Ada Boris. Oh, udah damai loh. Jadi gue bikin sama Boris, tapi under stand up Indo. Stand up Indo. Iya. Namanya podcast apa? Burespang. Bubaran? Restoran Jepang. Polres Mampang. Iya. Bubaran Polres Mampang. Malamnya abis digelandang. Iya, abis digelandang ke jeruji besi. Itu bikin gua. Di Stand Up Indo? Di channelnya Stand Up Indo. Ada di Spotify juga. Spotify? Enggak di YouTube-in? Enggak. Karena itu kayak resiko tinggi untuk pernikahan. Mati. Sampai mati. Bentar. Kaget gua. Iya, memang ini biasa kok begini. Oh ya. Gitu? Karena ini gua pakai YouTube. Wallpaper-nya itu dari YouTube, Dik. Oh, pantesan. Tuh, pakai iklan dulu dah. Lewatin aja, padahal iklan buat gue nih. Oh, kenapa dilewatin, Cing? Kita tonton aja. Kelamaan. Karena ini acara banyak iklannya. Wah. Wih, keren tapi sekali. belum ada endorsannya. Ayo dong endorsan. Jadi bikin tapi di bawah Stand Up Indo. Di bawah Stand Up. Itu programnya Stand Up Indo lah ya. Iya, betul. Kita ditawarin, terus gua sama Boris, ayo bikin Bor gitu. Baru 1 episode terus mikir, waduh nikah kita gimana ya? Pernikahan bisa retak nih. Karena omongannya tentang dunia malam. Dunia malam, Cing. Yang pernah lo lakukan. Iya, yang tapi sekarang udah enggak dong. Sudah enggak tahu. Iya. Udah enggak. Jadi ngobrolin soal ya kayak gitulah yang kita pernah dengar, kayak info-info kayak gitu. Info-info dunia malam lah. Info dunia malam aja.
pasti kalau memang yang rumah tangga mah yang ini pasti ngomongin perempuan. Maksudnya kebandelan kita yang lain kayaknya bisa ditolerir lah sama pasangan kita ya. Kenapa ya? Gak tahu gua. Terus gue juga pas udah bikin satu episode, gue sama Boris langsung mikir, ngapain kita gini-ginian ya? Kok kita blow on ya mau-mau aja gitu. Emang bego kita. Iya, Suka geratak dulu abis itu mikirnya telat. Iya, terima aja dulu siaran, nggak bisa bangun pagi urusan nanti ya. Boris Thompson. Iya. Oke, udah berapa lama ini? 1 jam. Anjay. Ih, gokil. 1 jam tanpa edit. Iya, nanti. Oh, tanpa edit? Tanpa edit. Nanti diedit jadi cuma 10 menit. Nggak ada yang diedit. Kayaknya yang promonya tentang Boris nangis nih. Itu, tapi emang kalau tiap kali gua ngebahas itu dimanapun ya, Iya. Boris selalu yang, anjing kenapa dibahas sih anjing? Dia selalu gitu tuh. Dia malu ya. Dia selalu yang ketawa aja, anjir emang lu bahas ini mulu ya. Iya. Nah, tapi karena lucu menurut gua. Emang lucu lah. Karena Masa nangis dapet dia gara-gara gak bisa. nangis gara-gara harus bangun pagi tuh lucu banget. Ih, kocak ya Boris ya. Dengan tampilan Boris masalahnya. Betul. Boris yang Wih. Ariel Noah KW1 lah Iya. itu kan. Ya kan? Arilandia daripada Ariel. Ariel aja minder kadang-kadang ketemu dia. Oke lah kalau begitu Dika, terima kasih. Siap. Udah hadir di sini di Wawancanda. Terima kasih, Cing. Mudah-mudahan abis ini jobnya banyak. Kalau Amin. ada yang mau siaran radio berdua nih. Ah, boleh tuh. Nyari penyiar pagi yang tua. Iya kan, Bagus. sama yang menjelang tua kan. Oh, iya betul, boleh Yang sih. range pendengarnya itu dari Lebar. 35 sampai 50 dah. Oh, ke atas aja ya, sangkain gua ke bawah sih. Kalau ke atas tuh kayak udah, wah banyak banget nih. Sangkain gua 35 ke 18 tuh ada bagus tuh. 35 ke 50 tuh kayak tua banget Iya, yang dengerin. 35 ke 50 lah, lagu-lagu 90-an. Wih, cakep. Setuju gua. Iya. Delta udah ada Asri, Iya, sama coba Nino. sama Nino. Itu juga range-nya jadi panjang Jadi banget. panjang, kan? Heeh. Iya. Aduh, Aduh. bukan apa-apa sih. Iya, nggak masuk kita kalian. Kita bikin itunya aja sih sebenarnya. Iya. Mana harus ada nyanyi-nyanyi kan dia Iya. nggak ada lagu. Aduh. Gak bisa yang satu suaranya Pales saya. Iya. Oh ini, Mos. Oh, Mas Radio. Nah, Mos Radio kayaknya tuh. Ya boleh tuh, boleh. Pagi, Bayu Oktara. Gimana kita Ya bisa lah. bisa ya? Gue saingan sama Bayu kan? Iya. Bisa. Bayunya kita apain ya? Bayunya kita. Waduh. Ingin sih, tapi enggak, Bayu keren loh. Langsung berubah. Dia sendiri ya? Berdua sama cewek. lu Bayu, sama Bayu sama Ivi. Evi Batuta. Ivi Batuta. Aduh, dua-duanya jago juga. Susah banget tuh nih Susah ngegeser ya, pagi-pagi Rodi. tuh banyak banget ya, capek ya. Aduh. Siapa ini ya? aja Nikta Gina sama Desta. Iya, Prambors. iya kita nggak masuk. Gen aja, gen. Kemal Senyorita. Hah? Sama Dias. Oh, nggak bisa gua. Nah, Nggak bisa. Ligen. Nggak bisa di Gen. Ah. Nggak bisa. Ngalahin senyoritanya nggak bisa. Takut saya. Ya ini Sama Kemal emang kita Bunda. harus cari radio-radio baru kayak gini. Iya. Yang masih mencari bentuk. Nyobain kita, ya setahun lah baru tahu, oh ternyata bukan ini. Jadi Tapi kalau kita ada yang mau udah nyoba setahun. setahun dulu aja. Iya. Kontraknya setahun. Setahun aja cukup. Setahun cukup, abis Iya. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Udah lah. Iya. Cukup iya. lah setahun. Siapa tahu ada yang mau punya radio nih. Terus bingung nyari penyiar pagi, kita siap. Tenang saja. Iya. Gen FM, Mustang, Jak. Jak Ronald Amartike. Wah, Ronatiko. Nggak Pak. bisa juga. Sama Melisa Karim. Iya, Tiga. udah susah. Susah. Ngelawan Hard Rock, Gopar. Gopar. Mau RRI, disambitin RRI. RRI mana? Sing Programa 3. Khusus Jakarta Timur dan Selatan itu. Khususnya Jakarta Timur dan Selatan lagi. Karena Programa 2 Jakarta semua. Iya. Programa 3 Jakarta Timur sama Selatan. Spesifik ya. Iya. Apa radio apa lagi ya? RDI, Radio Dangdut Indonesia. Oh, Mas Didin Bagito di situ. Oh, Mas Didin ya? Wah, Fans. Benz radio kita nggak nyanggup pasti. Iya. Apa ya? Radio apa ya? Ya udahlah yang tahu ya. Iya. Yang tahu dan punya wewenang gitu, tolonglah. Kita mau siaran pagi dah. Siap. Live, kita Live. Janji nggak bakal terlambat. Nggak bakal terlambat. Nggak bakal absurd kayak nggak Kemal. nggak bakal. Nggak bakal Kita bakal komit komit. setahun. Iya. Saya Iya. bisa bangun pagi. Bener. Dan live. Jadi
sama pendengar tuh ada langsung interaksi itu ada. Betul. Gitu. Jadinya kita bisa menggrab lebih banyak pendengar. Iya. Nanti interaksi telepon-telepon, wah Iya. bisa itu gampang. Mengenai gaji kan udah tahu, 1.500 saja mau. Gaji terakhir 17,5 loh. Gaji terakhir 17,5, nggak usah dipikirin gaji lah. Waduh, kalau kayak gitu saya mundur duluan. 17,5 lagi, maaf bang. Bukan apa-apa nih bang. Iya. Saya mundur kalau gitu. Iya. Oke lah Dik, makasih ya. Doain mudah-mudahan Cing tahun depan gua mau ada show. Oke. Special show. Ya, yang bikin Gua Panji? sendiri. Enggak, promotornya? Nggak tahu lagi nyariin. Gua Oke. lagi Show apa namanya udah bisa? belum. Oke. Tapi insya Allah Niatnya tahun ada? depan. Niatnya ada. Oke. Stand up. Stand up. Special show. Oh iya mantap. Di mana? Di rumah aja. Bandung apa Jakarta apa Jakarta. mana? Oh di Jakarta. Jakarta rencananya insya Allah. Iya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan pandeminya lewat. Iya. Jadi yang nonton bisa rame. Ya malah gue masih niatnya pandemi aja biar nonton gak banyak. Iya. Jadi ada alasannya. Iya. Ya emang karena lagi pandemi sih. Iya. Alasannya gitu. Iya, jadi penonton emang gue batasin. Iya, yang beli-beli doang. Alasannya masuk jadinya. Iya. Oke Dika, terima Siap. kasih. Sampai ketemu lagi di wawancara tamu berikutnya.